Anak-anak, ibu sudah memberikan catatan tentang cerita rakyat Batu Belah dan Lancang Kuning. Ibu akan bacakan cerita rakyatnya. Batu Belah. Pak Abu dan Mak Siti adalah suami istri. Mereka tinggal di dusun terpencil. Pekerjaan mereka mencari rotan. Mereka belum mempunyai anak meski sudah lama menikah. Pada suatu hari, Mak Siti bermimpi. Ia bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek itu bertanya, "Mengapa engkau sedih?" "Engkau jangan bersedih. Tidak lama lagi engkau akan mendapat seorang anak." Setelah terbangun, ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Mak Siti hamil. Ketika sampai waktunya, lahirlah seorang anak perempuan yang sangat cantik. Diberi nama Kemala. Kini kehidupan mereka tidak suram lagi. Mereka sangat berbahagia dan sangat memanjakan anaknya. Ia tidak pernah bekerja membantu kedua orang tuanya. Ketika Pak Abu meninggal dunia, Mak Siti harus bekerja lebih keras mencari rotan. Semuanya itu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan anaknya. Mak Siti jatuh sakit. Mak Siti berkata, "Sekarang engkau sudah besar. Bantulah Mak. Mak sekarang sakit." "Bantu apa, Mak?" "Bukankah sejak kecil Kemala tidak pernah bekerja? Apakah Mak tidak bisa berhutang lagi?" ujar Kemala dengan kasar. "Hutang kita sudah banyak, Nak." Mak Siti tidak dapat menahan marahnya. Mendengar teriakan Mak Siti, Kemala pergi. Mak Siti hanya dapat mengurut dada. Ia pun bangkit dari balai-balai. Ia sudah tidak bisa menerima perlakuan anaknya yang durhaka itu. Lalu ia menuju batu besar di tepi sungai. Ia meratapi nasibnya yang malang. "Aku ingin menghindar dari anakku yang durhaka itu. Andai batu besar ini terbelah dua dan dapat menelan tubuhku, aku rela ditelannya." Mak Siti berkata dengan tangis terisak. Sementara itu, Kemala telah lihat Mak Siti duduk dekat batu besar itu. Ia berteriak memanggil ibunya, namun tidak diperdulikan. Tiba-tiba guntur pun datang. Hujan pun turun dengan derasnya. Kemala mengejar ibunya. Ketika hampir dekat, tiba-tiba batu itu terbelah dua. Mak Siti segera masuk ke dalam batu itu. Mak Siti berkata, "Batu belah, batu bertangkup, batu tepian mandiku. Niat hati tidak ketakuti. Sudah demikian takdir janjiku." Dalam sekejap mata, terjadilah guruh kembali. Batu besar pun merapat
batu besar pun merapat kembali menelan seluruh tubuh Mak Siti. Kini Kemala hanyut dalam penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Makna yang tersirat dari cerita batu belah yaitu yang pertama, bila anak dimanjakan, sesudah besar tidak tahu apa-apa, tidak bisa mengerjakan apapun. Yang kedua, kita tidak boleh melawan orang tua dan berkata kasar kepada orang tua kita. Yang ketiga, penyesalan itu tiada guna bila orang tua kita sudah tidak ada lagi. Lancang Kuning. Lagu Lancang Kuning amat terkenal di daerah ini. Siapa penciptanya tidaklah diketahui. Lagu ini telah diaranser oleh beberapa seniman musik dan telah berulang kali diperdengarkan, baik lewat radio, televisi, maupun dalam pertunjukan lainnya. Pantun aslinya terdiri dari satu bait, sedangkan bait-bait lainnya dibuat menurut versi setempat. Pantun aslinya berbunyi, lancang kuning berlayar malam, haluan menuju ke laut dalam. Kalau nakoda kurang paham, alamat kapal akan tenggelam. Penduduk daerah ini dahulunya mempercayai bahwa malam adalah lambang kegelapan. Malam penuh ancaman, mengandung aneka bahaya dan kejahatan. Dengan demikian, dapatlah ditarik semacam penafsiran bahwa lancang kuning sama dengan negara, nakoda sama dengan penguasa, malam sama dengan ancaman bahaya, lautan dalam sama dengan tujuan yang jauh. Jadi, jelaslah bahwa nyanyian ini adalah sebagai nasihat yang disampaikan oleh rakyat. Itu pemegang kekuasaan dan ini akan berkaitan pula dengan peribahasa rakyat yang berbunyi, kalau pandai meniti buih, selamat badan sampai di seberang. Pantun ini mengandung pengertian yang dalam. Di dalam pantun inilah sebenarnya terkandung
hakikat dari lancang kuning itu. Lancang kuning sebagai lambang kejayaan, kekuasaan, kebesaran, dan kepahlawanan itu. Itu dikemudikan oleh sang nakoda, yakni pemegang kekuasaan. Lancang kuning berlayar menuju ke lautan dalam, berlayar di malam hari. Ini melaksanakan tujuan yang amat jauh, yang penuh tantangan dan bahaya. Bila sang nakoda kurang paham dan ia tidak dapat mengemudikan lancang dengan baik, maka akan celakalah semuanya. Lancang itu akan tenggelam dan akan tenggelam pulalah seluruh isinya. Akan punahlah kejayaan, kekuasaan, kebesaran, keperkasaan, dan kepahlawanan itu. Mengapa tidak disebutkan lancang kuning berlayar siang, berlayar sore, atau berlayar pagi? Itulah kecerdikan rakyat Riau. Makna yang tersirat dari cerita lancang kuning adalah seorang pemimpin atau pemerintah haruslah memimpin atau memerintah dengan bijaksana dan adil, agar rakyat aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih.